Takdir seringkali datang dengan cara yang tidak terduga. Seperti halnya kisah Arif, seorang pemuda miskin yang tinggal di gubuk reot, yang suatu hari harus menjadi pahlawan bagi seorang polwan cantik yang nyaris hanyut di sungai. Tak hanya menyelamatkan hidup Clara, namun takdir mereka berdua pun berubah selamanya. Siapa yang menyangka, dari peristiwa dramatis itu, mereka berdua akhirnya menemukan cinta sejati yang begitu tulus dan mendalam. Assalamualaikum, teman-teman. Sebelum kita mulai kisah yang sangat menyentuh ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Jangan lupa untuk like dan share ya, agar semakin banyak orang yang terinspirasi oleh kisah ini. Mari kita mulai dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita selalu mendapat keberkahan dan petunjuknya. Ya Allah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau. Amin. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng pegunungan, tepatnya di desa Karangsari, tinggal seorang pemuda bernama Arif. Kehidupannya jauh dari kata mewah. Arif hidup di sebuah gubuk reot yang sudah cukup tua dan hampir roboh. Ia bekerja sebagai buruh serabutan, melakukan apa saja yang bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Walaupun hidup dalam keterbatasan, Arif selalu berusaha untuk tetap berpikiran positif dan tidak pernah menyerah. Di sisi lain, ada Clara, seorang polwan muda yang bekerja di kota besar dan ditugaskan untuk patroli di daerah Karangsari. Clara adalah seorang perempuan yang cantik, tegas, namun juga memiliki hati yang lembut. Meskipun tinggal di kota yang jauh lebih maju, ia tidak merasa canggung untuk datang ke daerah-daerah yang lebih sederhana untuk melaksanakan tugasnya. Clara sangat mengutamakan keselamatan warga dan bertugas dengan penuh dedikasi. Suatu hari, ketika Clara sedang melakukan patroli di desa tersebut, terjadi bencana alam berupa hujan lebat yang menyebabkan sungai di sekitar desa meluap. Dengan penuh semangat, Clara bersama rekannya berusaha untuk membantu warga yang terjebak di daerah banjir. Namun, saat Clara tengah berusaha menolong seorang ibu yang terseret arus, tiba-tiba langkahnya tergelincir dan ia pun terjatuh ke dalam sungai yang deras. "Tolong! Tolong!" teriak Clara. Tubuhnya semakin jauh terbawa arus yang semakin kencang. Ia berusaha untuk bertahan, namun arus sungai yang deras membuatnya tak berdaya. Saat itu, Arif sedang dalam perjalanan pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ia mendengar teriakan panik itu dan segera berlari menuju arah suara. Melihat Clara yang tengah terhanyut, Arif tak berpikir panjang. Tanpa ragu, ia langsung melompat ke dalam sungai, berenang dengan sekuat tenaga untuk meraih Clara yang semakin tenggelam. "Pegang aku, Mbak!" teriak Arif sambil mendekati Clara yang tubuhnya sudah lemah karena terhantam derasnya arus. Clara, yang hampir putus asa, memegang tangan Arif dengan segenap tenaganya. Dengan tekad dan keberanian, Arif akhirnya berhasil menarik Clara keluar dari arus sungai yang mengerikan. Setelah berjuang keras, keduanya berhasil sampai ke tepi sungai. Arif mendekap Clara yang lemah, berusaha menghangatkannya dari dinginnya air sungai. "Tolong, terima kasih. Kamu menyelamatkan hidupku," kata Clara dengan suara terbata-bata, tubuhnya menggigil karena kedinginan. Arif, meskipun kelelahan, hanya bisa tersenyum kecil. "Tidak usah berterima kasih, Mbak. Itu sudah menjadi kewajiban saya," jawab Arif dengan rendah hati. Sebagai pemuda miskin, ia tidak pernah berharap imbalan apapun selain melihat Clara selamat. Setelah memastikan Clara dalam keadaan aman, Arif membantunya berjalan pulang ke rumahnya. Mereka terdiam, hanya mendengar suara alam dan langkah kaki mereka. Ternyata, pertemuan pertama ini membawa Arif dan Clara lebih dekat satu sama lain. Clara merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sejak pertemuan itu. Ada ketulusan dalam diri Arif yang begitu jarang ia temui di dunia yang serba sibuk ini. Setelah kejadian itu, Clara sering datang ke desa Karangsari, bukan hanya untuk melakukan patroli, tetapi juga untuk menemui Arif. Mereka mulai berbicara lebih sering, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, dan saling mengenal lebih dalam. Clara pun mulai merasa nyaman dengan Arif. Ada ketulusan dan kebaikan yang terpancar dari setiap kata-kata dan perbuatannya. "Arif, kamu tahu, aku pernah bertemu banyak orang baik,
Tapi tidak ada yang sebaik kamu. Terima kasih telah menolongku, kata Clara suatu hari saat mereka duduk bersama di teras gubuk Arif. Arif hanya tersenyum, meskipun hatinya berbunga. Mbak Clara, saya hanya melakukan apa yang semestinya saya lakukan. Tidak ada yang luar biasa, jawabnya dengan sikap rendah hati. Namun, Clara merasa bahwa kata-kata Arif tidak hanya sekadar kata-kata biasa. Ada sesuatu yang sangat tulus dalam diri Arif yang membuatnya merasa aman dan dihargai. Setiap kali bertemu Arif, Clara merasa seperti berada di rumahnya sendiri, merasa nyaman dan damai. Suatu malam yang cerah, Clara memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Mereka duduk berdua di bawah bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Angin sepa-sepa menambah kedamaian malam itu. Arif, Aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin sedikit membingungkan bagimu, ujar Clara, matanya menatap Arif dengan serius. Aku merasa nyaman sekali bersamamu. Tidak hanya karena kamu pernah menyelamatkan hidupku, tapi karena kamu adalah orang yang tulus, yang selalu ada untukku. Arif terkejut. Mbak Clara, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya seorang pemuda miskin yang tak banyak punya. Aku takut kalau kita terlalu berbeda. Clara tersenyum lembut. Arif, harta bukanlah segalanya. Apa yang aku cari hanyalah hati yang tulus, dan itu sudah kamu berikan padaku. Aku hanya ingin bersama orang yang bisa mengerti dan mendukungku, dan kamu adalah orang itu. Arif merasakan jantungnya berdebar kencang. Ternyata, apa yang ia rasakan selama ini bukanlah perasaan yang semata-mata muncul karena rasa terima kasih. Ia merasa ada yang lebih dalam, sebuah ikatan yang kuat antara dirinya dan Clara. Hari demi hari, hubungan mereka semakin erat. Clara semakin sering datang ke Karangsari, dan Arif pun tidak pernah merasa lelah menemani Clara. Meskipun ada banyak tantangan dan rintangan yang mereka hadapi, terutama perbedaan status sosial, mereka tetap berjuang untuk tetap bersama. Clara tahu bahwa Arif adalah orang yang baik, dan Arif pun merasa bahwa Clara adalah wanita yang sangat berharga. Satu hari, setelah berbulan-bulan bersama, Arif memutuskan untuk melamar Clara. Dengan hati yang penuh harapan, ia bertanya, Mbak Clara, maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Clara terdiam, matanya berkaca-kaca, dan akhirnya ia tersenyum lebar. Tentu saja, Arif. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Mereka menikah, dan meskipun kehidupan mereka sederhana, kebahagiaan yang mereka rasakan jauh lebih besar daripada apapun. Karangsari menjadi saksi dari perjalanan cinta mereka yang begitu indah. Dari pertemuan yang tak terduga, hingga akhirnya mereka berdua menjadi pasangan yang bahagia. Kisah Arif dan Clara mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan status sosial, kekayaan, atau latar belakang. Ketulusan dan keberanian Arif yang menyelamatkan Clara tidak hanya menyatukan mereka, tetapi juga mengubah hidup mereka selamanya. Cinta sejati datang dalam berbagai bentuk dan waktu, dan seringkali ia datang dari tempat yang paling tak terduga. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, karena kita tidak pernah tahu, kebaikan kita bisa menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.